Halo semuanya, hari ini kita berada di Rumah Sakit Eka MT Haryono. Kita akan melihat sistem robotik terbaru yang ada di rumah sakit ini, yaitu sistem Da Vinci Xi. Yuk kita lihat bersama. Mesin robotik Da Vinci terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sistem audiovisual, di mana nanti akan kita bisa melihat sistem kamera, kemudian insuflasi, dan segala macam energi. Kemudian yang kedua adalah patient chart, di mana nanti lengan robot ini yang akan berada di pasien dan menggerakkan dan melakukan tindakan operasi. Terakhir adalah yang disebut sebagai surgical console, di mana nanti dokter bedah akan berada di sana yang akan menggerakkan atau mengatur pergerakan tangan robot dengan menggunakan mesin yang berada di surgical console tersebut. Ini disebut surgical console, di mana dokter bedah akan menggerakkan tangan robot, yaitu dikoordinasikan di sini. Kalau kita lihat di sini bahwa ada sistem monitor atau kamera di sini, kita akan melihat kondisi di dalam pasien secara 3 dimensi. Kemudian dengan pergerakan di sini, kedua tangan saya akan menggerakkan pergerakan tangan robot untuk menggerakkan robotnya, ya, dengan bukan sistem ini, dan di mana ini akan membuat pergerakan menjadi sangat efektif dan tidak ada tremor. Sistem ergonomis, di mana saya harus bekerja dengan duduk, bisa dengan duduk, kemudian meletakkan tangan dengan kondisi yang lebih ergonomis, itu membuat lamanya operasi tidak melelahkan bagi dokter bedah. Bagian robot yang kedua ini adalah kita sebut patient chart, yaitu bagian yang akan berada di pasien. Kalau kita lihat di sini ada 4 arm robot, yang dimana kita akan menggunakan keempat arm ini. Yang satu adalah nanti akan ada sistem kamera yang masuk, di mana kamera akan dipegang oleh robot sehingga stabilitas video yang tergambar itu sangat stabil, dan itu membantu para operator untuk melakukan operasi sehingga menjadi lebih presisi. Kemudian 3 tangan lainnya itu akan berperan masing-masing, seperti melakukan diseksi, kemudian melakukan pengguntingan, penjahitan, dan ini yang sangat presisi dan sangat stabil sehingga pasien mendapatkan banyak manfaat dengan menggunakan teknologi robotik ini. Tangan manusia tadi yang di surgical console adalah hanya dengan 2, sedangkan kita lihat di sini ada 4. Akan ada pergantian pergerakan yang akan dikontrol oleh surgical console. Tangan yang tidak bergerak nanti akan bersifat pasif, yaitu di mana nanti akan membantu, misalnya mengangkat organ, jaringan, yang mana itu biasanya dikerjakan oleh asisten. Dan kita ketahui bahwa kalau dengan tangan asisten bisa kembali lagi, bisa terjadi tremor atau kekuatannya berkurang. Ini semua akan diambil alih oleh tangan robot tersebut. Sebagai contoh, ada 3 arm nanti yang akan bergerak, 1 akan menjadi asisten kita. Nah, nanti akan diatur secara bergantian oleh operator pergerakannya dan ditempatkan di posisi yang bisa membantu untuk tindakan operasi, sehingga membuat operasi itu menjadi lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Perbedaan pertama antara robotik dengan laparoskopi adalah kestabilan dalam memegang alat. Semua arm yang dipegang oleh laparoskopi, kamera, dan alat operasi adalah dipegang oleh tangan manusia, di mana memiliki kelemahan seperti tremor. Sedangkan kalau kita lihat dari 4 alat robot ini, semua dipegang oleh tangan robot dan dia akan stabil. Kemudian yang kedua adalah ujung dari arm laparoskopi itu tidak bisa bermanuver seperti robot. Kalau kita lihat ujung dari alat robot ini, bahwa ini bisa bergerak sesuai dengan pergerakan tangan kita, ya, dan dia bisa berlekuk-lekuk dan bisa berputar. Ini yang membedakan bahwa dengan laparoskopi dibandingkan dengan robot. Sehingga apa yang bisa terjadi, bahwa dengan kemudahan atau pengaturan perputaran tangan seperti tangan kita bergerak ini, jadi proses operasinya pasti akan jauh lebih fisiologis, terutama risiko terjadi cedera atau kerusakan jaringan itu lebih kecil dengan menggunakan robot dibandingkan dengan laparoskopi.
Sejak tahun 2021, tim kami sudah mengerjakan operasi robotik dengan menggunakan teknologi robotik. Itu kami mendapatkan banyak manfaat atau outcome yang sebenarnya sudah disampaikan di berbagai jurnal internasional. Artinya bahwa di Indonesia dengan sistem robotik ini kita justru bisa menunjukkan hasil yang sama apabila dikerjakan di Indonesia dan sudah ditemukan oleh di berbagai belahan dunia. Dengan hasil operasi robotik ini jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan operasi menggunakan laparoskopi atau dengan operasi terbuka sekalipun. Dengan perkembangannya evidence based di dunia saat ini, memang berbagai operasi yang dulu dianggap hasilnya tidak terlalu baik dengan menggunakan laparoskopi itu sekarang menjadi lebih baik. Sebagai contoh, operasi radikal prostatektomi, yaitu pengangkatan kanker prostat, itu saat ini di berbagai dunia disarankan lebih menggunakan robotik dibandingkan dengan laparoskopi atau operasi terbuka. Contoh operasi-operasi lain seperti pengangkatan tumor ginjal yang tidak harus mengangkat ginjalnya, itu jauh lebih baik dengan menggunakan operasi robot. Kemudian berkembang operasi rekonstruksi saluran kemih yang dulu sangat kesulitan dikerjakan dengan laparoskopi, saat ini bisa dikerjakan dengan robotik. Dan saat ini pun sedang dikembangkan bagaimana operasi menggunakan transplantasi ginjal dengan menggunakan robot, masih juga dalam tahap pengembangan, tapi memang masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Walaupun demikian, seperti kita ketahui bahwa saat ini semakin banyak indikasi-indikasi yang dulu tidak bisa dikerjakan dengan operasi terbuka ataupun laparoskopi, itu bisa dikerjakan dengan operasi robotik. Dengan teknologi robotik yang presisi, yaitu dengan kita melihat magnifikasinya jauh lebih baik, kemudian tangan yang lebih stabil, kita bisa melakukan diseksi jaringan itu milimeter demi milimeter. Sehingga dengan menggunakan teknologi robotik, operasi apapun kita bisa melakukan diseksi menjadi lebih hati-hati, sehingga kita tidak perlu mengangkat atau memotong jaringan yang tidak diperlukan. Sehingga dengan semakin banyak organ atau jaringan sehat yang masih kita sisakan, tentu outcome-nya, apapun hasilnya, itu dirasakan manfaatnya oleh pasien. Sebagai contoh, operasi pengangkatan kanker prostat di mana recovery, misalnya ngompol pasca operasi, itu jauh lebih cepat dan lebih baik kalau kita menggunakan operasi dengan robotik. Beberapa kasus sebagai contoh pengangkatan tumor ginjal yang tidak harus mengangkat ginjalnya, itu kita membutuhkan penjahitan yang cukup baik. Seperti kita tunjukkan tadi bahwa dengan laparoskopi kita tidak bisa melakukan manuver ujungnya, sehingga itu seringkali membuat kami kesulitan untuk melakukan penjahitan dengan cukup baik. Tapi dengan menggunakan robot dengan tadi perputaran yang cukup baik, kita bisa melakukan penjahitan dengan lebih cepat dengan keamanan yang lebih tinggi. Sehingga kerusakan yang bisa terjadi akibat operasi terhadap ginjal yang kita tidak angkat itu menjadi lebih kecil kalau kita menggunakan operasi robot ini. Operasi yang menggunakan robotik tentu berdasarkan indikasi yang kuat untuk dilakukan tindakan robotik. Memang tidak semua kasus yang bisa dikerjakan. Biasanya kasus-kasus yang dikerjakan dengan robotik itu adalah kasus-kasus yang kalau di bidang kanker tentu yang tumor-tumornya masih terlokalisir atau di dalam organ tersebut. Kenapa memilih robotik? Tentu karena hasil atau data yang ditemukan dan sudah dipublikasikan di berbagai jurnal bahwa outcome-nya lebih baik, kemudian juga angka komplikasinya lebih rendah, sehingga salah satu keuntungannya adalah pasien bisa recovery menjadi lebih cepat dan lama perawatan di rumah sakit bisa lebih cepat, dan pasien bisa kembali pulang ke rumah jauh lebih cepat, dan tentu bertemu dengan keluarga menjadi lebih cepat, dan recovery pasien secara psikologis menjadi lebih baik.